Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku yang soleh-soleha pada pagi hari ini? Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Hana. Hari ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia dengan materi yang sama, yaitu tentang teks non-fiksi. Masih ingat kan, Nak? Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa semuanya berdoa dulu, murojaah pagi, sholat duha, dan selalu membaca al-masrohnya setiap hari, Nak ya. Oke, lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi KD 3.7, yaitu tentang menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, dan KD 4.7, yaitu menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Oke, lanjut Nak ya. Apa itu sih teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan pada artikel, surat kabar, atau majalah. Ya, ini adalah berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama yaitu membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan pikiran utama setiap paragraf dalam teks yang ada tadi. Terus, menyusun pikiran utama tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Ingat ya Nak ya, dengan bahasa sendiri, no plagiat atau ikuti karya-karya orang lain. Percaya pada diri sendiri, pasti bisa. Oke, dan yang terakhir adalah memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan saat membuat ringkasan. Ya, ini adalah tugasnya. Tugas yang pertama ini bacaan yang judulnya yaitu Rusa-Rusa Istana. Ini ada 3 paragraf, paragraf 1, 2, dan ketiga. Terus tugasnya apa sih Ustazah? Suruh ngapain? Nanti ini kalian baca dahulu tugasnya, terus buatlah peta pikiran berikut di atas tadi, bacaan tadi, dengan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dan informasi penting dari isi teks di atas. Misalnya paragraf 1, pokok pikirannya apa? Terus bawahnya lagi yaitu tentang informasi pentingnya apa yang didapat dalam paragraf 1 itu. Berikutnya juga dengan paragraf 2 dan paragraf 3. Oke? Bisa dimengerti? Ya. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara mengembangkan pikiran utama teks non-fiksi. Oke, yang kemarin seperti Ustazah jelaskan, yaitu hari ini kita tugasnya akan membuat juga sebuah teks non-fiksi. Ya, kita ulangi lagi Nak ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang didasarkan pada fakta atau kenyataan. Jadi silahkan mencari hal-hal atau yang sesuai dengan fakta, tidak yang ada di dalam khayalan atau dalam pikiran kita, yaitu semuanya sesuai fakta yang ada. Selain menggunakan peta pikiran yang Ustazah contohkan di atas tadi sesuai tugas yang pertama, dan menjawab pertanyaan, menggali informasi suatu teks non-fiksi juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Oke? Ya. Ide pokok merupakan dasar dalam pembuatan suatu teks non-fiksi. Berikut adalah langkah-langkah membuat teks non-fiksi. Perhatikan baik-baik Nak ya. Yang pertama adalah tentukan topik teks non-fiksi yang akan dibuat. Topiknya apa nih? Saya mau buat misalnya contohnya kayak kemarin jatuhnya pesawat Sriwijaya, bisa saja seperti itu. Terus yang kedua adalah tulis berbagai kosakata yang berkaitan dengan topik yang dibuat. Selanjutnya adalah
tentukan ide pokok dari teks non-fiksi yang akan dibuat berdasarkan kosakata tersebut. Misalnya ada 3 paragraf. Ide pokok yang pertama apa? Paragraf pertama. Yang paragraf kedua apa? Dan seterusnya, yang ketiga apa? Dari situ nanti selanjutnya adalah buatlah kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok tersebut. Dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu adalah menyusun pikiran utama tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri dengan isi teks non-fiksi. Jadi sesuai dengan isi teks non-fiksi nak ya bahasanya, yang tadi sesuai fakta yang ada. Dan yang terakhir adalah memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan saat membuat ringkasan. Oke, mengerti sampai di sini? Ya, tugasnya ini. Tugas yang kedua yaitu buatlah teks non-fiksi minimal 3 paragraf. Tulis tangan ya. Tidak dicatat, tidak diketik atau semuanya ditulis tangan. Oke teman-teman, semangat semuanya. Jangan lupa selalu jujur, berkata apa adanya, dan jangan terlalu percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya atau hoax. Oke, terima kasih. Sekian dari Ustazah Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.